Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini. Tim Langkah kencot. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan eksplor kembali. Tentunya dengan hari yang membahagiakan ya. Karena apa? Karena kita benar-benar sudah berhasil menghilangkan sebuah cahaya yang konon memberikan sebuah harapan ya. Tadinya saya pikir ini adalah sebuah kabar yang begitu menggembirakan buat sedulur semua. Tim kaset tanpa susah payah langsung dikirim sama Gusti Allah, seorang penolong untuk membantu tim kaset. Tapi kenyataannya ternyata banyak yang kurang seneng. Gak seru Mas Kanang katanya. Gak seru Mas Kanang. Syukur lur, seru di mereka sedikit. Intinya seperti ini teman-teman ya. Tujuan kita ekspor tentunya ya menyelesaikan ya, perihal dengan cara yang seperti apa. Yang terpenting kita sudah memberikan yang terbaik ya. Seru itu bonus ya. Tapi kemenangan itu nomor satu. Betul. Jadi mohon maaf jika memang nggak ada peperangan dan banyak yang komplain membosankan dan nggak seru Mas Kase. Lalu yang peperangan yang seperti apa yang jenengan itu mau? Apakah yang banyak korban? Yang kita berdarah-darah serai. Mungkin salah lokasinya teman-teman jika hanya ingin melihat sebuah peperangan di sini. Kita utamakan keberhasilan dan menolong. Waras. Nah itu ya teman-teman ya. Tentunya kami juga sangat berhati-hati dalam setiap langkahnya, mengingat kami juga manusia biasa ya, penuh dengan kewaspadaan, kecemasan. Kita juga memiliki sebuah keluarga yang memang harus kita jaga ya. Itu ya. Berarti malam hari ini kita free, kosong Mbah. Mungkin satu PR kita, yaitu almarhum dari Cleo Satara ya. Beliau sebelum masuk lagi ke Jaya Harapan pernah menitip sebuah pesan terhadap saya waktu itu. Jika pun nanti kau memenangkan peperangan ini dan saya harus gugur, saya menitipkan putri tercinta saya. Dia bernama Kintan Sasi Satara. Dia seorang diri, dia sudah tidak memiliki ibu. Rawatlah dia seperti anakmu sendiri. Itu intinya pesannya kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi malam ini sebelum kita melanjutkan permasalahan lagi, ingin memastikan ya bahwasanya si Kintan Sasi Satara itu dalam kondisi yang baik, sehat, lalu bisa nanti kita titipkan rawat ke tempatnya Dewi Manuta atau tempat yang paling layak yang mungkin sangat membutuhkan dari anak itu ya teman-teman ya. Cuma kita belum tahu ada di mana. Cuma informasi yang kita tahu sementara ini Rangkas Turunggo mengetahui. Dari Rangkas Turunggo itu mengetahui itu ya teman-teman ya. Dan akhirnya Rangkas Turunggo sekarang kembali lagi ke pelukan sahabatnya, yaitu Datuk Wilunggu. Dan untuk sementara ini si Rangkas Turunggo akan bertempat tinggal di tempatnya Datuk Wilunggu atau namanya majelis ya kemarin ya. Majelis Datuk Wilunggu. Itu ya teman-teman ya. Yuk. Mohon maaf jika memang kita tidak seru, dan mohon maaf jika kita tidak ramai, dan mohon maaf jika membosankan ya. Tapi perjuangan dari Jaya Harapan awal-awalnya itu sangat berat ya. Ya muka sampai bonyok itu gimana Mas maksudnya Mas? Ya itu Mas Diki sampai ketusuk. Nah, ya. Semoga nanti misinya seru. Min. Menantang. Menantang. Amin. Dan jenengan bisa seneng.
Yo, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih langkah mundur langkah kencot. Terima kasih buat Eger ya. Endos mas. Wah, endos apa lah? Bukan sih. Tolong ke endos. Endos Eger. Buat sedulur jam 18.20 tetap stay. Siapin 9 makanan tapi sholat terlebih dahulu baru nonton video tim kasih walaupun ala-ala anta tapi ya karena jenengan kita tetap berlanjut. Siapa sih ngomong antar? Oke. Oh, Rangkas Turunggo. Salam. Mohon maaf manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dilempar loh kena kepala loh. Saya meminta maaf. Datang secara mendadak dan mengejutkan. Priwe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nomor apa? Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, kami sangat baik malam hari ini. Seperti ini manusia. Ada yang ingin saya bicarakan kepadamu. Mengenai putri dari Kleosatara. Kemarin lusa, saya mengatakan saya menyanggupi untuk merawat anak dari Kleosatara. Karena balas budi saya kepada Kleosatara yang sudah mengabdi kepada saya sekian puluh tahun. Tetapi setelah saya pikir-pikir kembali, Kleosatara menitipkan anaknya bukan kepada saya, melainkan kepadamu. Yang mana itu tandanya Kleosatara lebih percaya kepadamu ketimbang saya. Lagi pula, saya belum lama keluar dari lembah hitam, keluar dari hal kejahatan. Saya takut apabila anak dari Kleosatara yang masih balita itu bila mana dirawat oleh saya masih membawa hal-hal yang negatif dan bisa terserap oleh dia. Ya saya ngikut saja, terserah Tuan Rangkas Turunggo. Jikapun memang anak itu mau diamanahkan kepada kami, ya dengan senang hati kami tidak merasa keberatan. Syukurlah kalau kau tidak merasa keberatan. Tetapi apakah kau mau menempuh jarak yang lumayan jauh untuk melihat anak itu? Tidak menjadi masalah untuk jarak. Yang terpenting ada di mana, tunjukkan lokasinya, atau mungkin kalau perlu tolong saya antar menuju ke tempatnya. Saya akan antar. Jadi ini, anak dari Kleosatara dirawat oleh seorang nenek. Lebih tepatnya dia bernama Mbah Niren. Mbah Ya, Niren. dia berkediaman di hutan Kerambil Gading. Oh, perlu jati ingatan. Ya, apakah kau mengetahuinya? Saya pernah dengar nama itu. Ya, dia berkediaman di sana. Nenek itu hidup sebatang kara. Memang sudah kenal lama dengan Kleosatara. Kleosatara sering memberikan dia nafkah ataupun memberikan dia makan untuk kebutuhan sehari-hari. Sampai pada saat Kleosatara kembali bertugas di tempat saya, di Cahaya Harapan, dia menitipkan terakhir kali anaknya kepada beliau. Dan ada kemungkinan beliau akan kesulitan untuk merawat anak tersebut. Kenapa? Karena kondisi dia yang, mohon maaf, matanya sudah kabur dalam penglihatan. Oh, si nenek Kiren itu. Ya, Icok maksudnya. belum sampai buta. Belum sampai kita. Tetapi yang jelas Kabur. dia sudah tua. Untuk mencari nafkah ke sana kemari sudah susah. Berarti si Kintan Sasi Sapara itu namanya ya. Benar. Sekarang bersama Mbah Kiren. Niren. Mbah Niren. Ya, Mbah Niren. Kalau kalian memang sudah siap, saya akan mengantarkannya. Baiklah, jika seperti itu, kita langsung menuju saja. Ya, mari manusia. Monggo. Ya, kalau dilihat kayak gitu kan adem ya Mas ya. Apa? Si itu Tuan Rangkas Turunggo kalau dilihat kayak gitu tenang, adem gitu loh. Ya, Ambil gaji kan dia tuh orang. kuno matan kelapa sawit perut sapi kau. Ini mau
Aku lu tenurung-urung kok. Tunggu warik-warik Mas. Baik teman-teman, mungkin kita akan menjemput si Kintan Sasi Kintan Sasi Satara. kok Mardika. Kintan Sasi Satara. Beliau ada di tangannya Mbah Niren. ya, yang selama ini dititipkan ke sana oleh Glio Satara itu ya. Aduh. Kowe pedane gak oke? Kowe pedane mburi, Mbak. Oke. Oh, langsung. Itu dia. Dia sudah tua. Ya saya tahu namanya nenek itu tua. Siapa tadi namanya Mas ya? Niren. Niren ya. Orang kan. Oh berarti Nenek Niren. di sini tempat tinggalnya. Benar. Tapi saya katakan tadi, penglihatan dia sudah Iya. menurun. Nenek kok aneh kamu. Bagaimana? Kau mau berbicara langsung kepadanya atau saya? Mungkin panjenengan mengenalkan dulu kepada nenek Niren dengan kami. Galak apa enggak itu? Tidak. Nyakut. Selamat malam. Saya Rangkas Turonggo. Rangkas Turonggo. Gitu yang corone yang Ya, kabar yang kau dengar tidak salah. Glio Satara memang sudah tidak ada. sana masih. Sebelum dia meninggal, dia menitipkan pesan kepada beberapa manusia untuk merawat anaknya yang sedang kau rawat. Ya, saya. Kemarilah. Komandan Rosa Mas anu. Saya, Nek. Rosa Mas. Nggih. Beliau sekarang sudahlah tiada, gugur dalam peperangan. Dan beliau mengamanahkan kepada saya untuk merawat si Kintan Sasi Satara. Jika nenek tidak keberatan, kedatangan saya ke sini mau menjemput Kintan Sasi Satara. Oh, mau ngomong. Ya. Oh iya. Silakan. Dibantu bae Mas, bantu Mas. Ayo, Nek. Bismillahirrahmanirrahim. Pura-pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana kabarmu? Kabar saya baik. Tadi siapa namanya? Rangkas. Rangkas Turonggo. Apa kamu Bang? Oh iya. Saya ingat Rangkas Turonggo. Iya. Kau adalah Mana budek pemimpinnya ya budek ya. Glio Satara. Ya, benar. Apakah benar Glio Satara sudah meninggal? Benar. Kau tidak salah mendengar. Bagaimana? Kabar yang kau dengar memang benar. Glio Satara sudah gugur. Maaf Lur. Sebelum dia meninggal, sebelum dia gugur, dia menitipkan anaknya, si Kintan, kepada manusia-manusia ini yang di hadapanmu. Maksudnya mereka ini siapa? Perkenalkan, Nek.
Ya, nama saya Ganang. Manusia ini ya. Ya, ya Aduh, manusia. banyak. Marcel. Bagaimana? Marcel, nama saya Marcel. 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 Bang. Marcel. Udah bang, nggak usah ditekesin. Seperti ini, Nek. Iya. Saya itu temennya Tuan Cleosatara. Teman dekatnya. Mungkin Saudara. mungkin agak deket lagi mas. Saya temannya dari Empu Cleosatara. Oh, teman. Ya, Iya. Bagaimana? sebelum Cleosatara meninggal dunia, Cleosatara itu mengamanahkan atau menitipkan pesan terhadap saya, Nek. Pesan untuk apa? Yang intinya pesan itu, jika saya gugur di dalam peperangan, saya menitipkan putri tercinta saya, Kintan Sasi Satara. Oh, ada di sana. Lah ya, itu disuruh saya yang merawat. Maksudnya, saya tidak merawat Kintan. Saya merawat dengan benar. Iya, merawat dengan benar. Namun saya dengar dari beliau katanya jenengan kan sudah kerepotan. Iya, memang saya sudah kesusahan untuk memberi makan dan mencari makan untuk saya sendiri. Dan terkadang Cleosatara lah yang sering memberi saya makan, menafkahi saya. Namun sekarang beliau sudah tidak ada, maka dari itu si Kintan Sasi Satara suruh saya jemput dan akan saya rawat seperti itu, Nek. Oh, iya. Maksudnya berarti kau yang akan merawat Nah, Kintan. benar. Oh, iya. Paham. Jujur, ada sedikit kendala manusia. Apa itu, Nek? Jadi seperti ini. Setelah Cleosatara pergi dari kediaman saya ini dan meninggalkan putrinya, Kintan itu tergeletak lemas. Saya bingung, apakah Kintan sakit? Apakah Kintan merindukan ayahnya? Atau bagaimana? Saya bingung. Badannya terkadang panas. Setelah saya obati, tapi tetap saja tidak sembuh. Seperti ini saja, Nek. Jika memang boleh, Kintan dibawa ke- Bagaimana? Seperti ini saja, Nek. Kalau diizinkan, Kintan lebih baik dibawa ke sini agar saya cek. Takut Kintan itu sakit. Jikapun nanti Kintan sakit, saya mengenal seorang tabib. Insya Allah beliau sudah bisa mengobati. Kau memiliki obat? Ya, Ah, Habib, ya sudah obati saja. tabib. Mantri. Ya, mantri. Kau adalah mantri. Teman saya. Di mana mantrinya? Nanti saya panggilkan ke sini kalau sudah bawa ke sini si Kintannya. Ah, saya bingung. udah jelasin Siapa panjang yang lebar. dibawa ke sini? Sudah ada di sini. Sudah panjang lebar malah mas. Kau Sabar bawa mas, sabar. Kintan keluar. Temukanlah dengan manusia-manusia itu. Dia memiliki tabib yang bisa mengobati apa yang sedang terjadi kepada Kintan. Oh ya sih. Oh, maksud kamu? Bang, kamu Kintan mapan, itu Bang. disuruh keluar, dibawa keluar. Ya, Baiklah. Tapi saya bantu mengangkatnya. Saya tidak bisa. Tolong bantu. ya, Tolong bantu. saya akan bantu. Mari. Kasihan ini mas, malah mas. Tolong bawa keluar.
sih mas? Oh, sudah cukup dewasa ternyata anaknya. Saya pikir bayi. Iya Kintan dia. Masih dengan Sayyidina Muhammad sendiri. Seperti ini kondisinya. Seorang putri yang sangat cantik. Silakan masukkan ke raga biar saya bisa ngecek leluasa. Siap nak, raganya nih, Mbak. Musik. Dok, sehat-sehat dok. Ini Pak Ira. Saya pikir anaknya masih kecil. Tidak. Anak dari Cleosatara sudah cukup besar. Hah? Kau tutup. Jadi seperti ini. Siapa namamu? kondisinya. Tolong tahan dia. Oh ya. Dulu alun-alun. Dari belakang. Ini nek, ini Kintan. Ini paman. Paman Rangkas Turonggo. Kenapa tadi seperti itu? ya seperti ini kondisinya dari Kintan. Saya bingung. Kintan sakit, tergeletak lemas, menggigil. Terkadang badannya panas setelah kepergian dari ayahnya. Manusia, Saya bingung. mohon maaf. Saya pamit terlebih dahulu. Saya akan mencari sesuatu yang saya kira bisa membantu kesembuhan Kintan. Baiklah, saya akan usahakan panggil Tuan Tabib biar mengecek terlebih dahulu. Iya. Assalamualaikum. Biasanya sehat. Waalaikumsalam. Bagaimana? Biasanya kan sehat, giras gitu, apa namanya, aktif. Selagi ayahnya di dekatnya, dia baik-baik saja. Mas, pegangin deh. Nggak minum kayu pun ini. Oh, ya. Bukan ayo. Kayaknya mungkin sakit karena cuaca, perubahan cuaca ya. Ya, bisa jadi mas. Apa tahu ayahnya udah nggak ada gitu apa gimana sih? Ya, coba nanti kita tanya ke Pak Pemimpin kita. Mohon maaf sebelumnya manusia. Bagaimana, Nek? Saya tidak bisa memberikan syukuran apapun kepada tamu saya. Wah, cukup, Nek. Saya repot untuk membuatkan minuman. Saya sudah bawa sendiri, Nek. Apa? Kamu mau minum? Sudah bawa sendiri, sudah bawa bekal kita nenek. Ya mohon maaf. Hei, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Tuan Tabib Penidin? Nah, seperti biasa. Mohon maaf Tuan Tabib kita. Seperti ini Tuan Tabib. Walah. Ya, itulah. Perutnya sakit masih nih. Ada keluar angin. Heran. Apa? Neneknya, Ya, mama agak kurang pendengaran. Nanti bisa disembuhkan apa Tuan Tabib? ya, nanti coba saya lihat. Oh ya. Ini dulu apa ini dulu? Ini dulu. Ini dulu. Iya, ini Bang Mas. Oh, senang sekali banyak mengenal malu-malu yang sakit ya. Tapi ya sayang gratis. Ya, Ya, ya tidak apa-apa. ya mohon maaf Tuan Tabib. Katanya sodako. Iya, jadi saya merasa berguna. Bagaimana? Kau ngomong apa? Ini teman saya.
Ini teman saya. Sudah lama saya mengenal ini. Udah, Mas Habib. Mendingan fokus nanti saya yang ngomong. Ya. Daripada nanti gak selesai sih. Dia siapa lagi? Silahkan dicek dulu Tuan Habib Ponitin. Namanya siapa, Nek? Kintan Sasi Satara. Kintan Sasi. Satara. Akan saya siapkan minuman terlebih dahulu. Nggak usah. Tidak usah repot-repot, Nek. Bagaimana? Kami bawa bekal sendiri. Tidak usah repot-repot. Tidak apa-apa, tidak repot. Sedikit aja minuman di situ. Oh iya. Gimana Tuan Habib? Ya, sabar ya, Titik Kintan ya, sabar ya. Waduh, pakai Mas. Silakan diminum terlebih dahulu. Ya, ya, Nek, ya. Dan ini mantrinya. Ya, benar. Kira-kira kenapa itu Tabib Onidin. Tuan Tabib Ponitin? Apa yang jenengan deteksi dari sakit yang diderita oleh Kak Kintan? Ya, jadi seperti ini kondisinya. Saya bingung. Saya tidak bisa untuk mengobatinya. Saya hanya bisa menjaga. Mungkin dia itu merindukan ayahnya. Karena dari yang saya teliti dan cek satu persatu, bagian kaki tidak ada yang Sakit. sakit. Kaki sebelah kiri sama. Tangan saya sudah mengecek satu persatu jarinya. Ya seperti biasa tidak ada apa-apa. Ini saya aneh. Lalu menderita apa itu Tuan Tabib? Jika tidak sakit, tapi menggigil dan panas seperti itu. Bagian dalamnya pun, dalam badannya, normal. Tunggu sebentar. Kau bisa dudukkan. Ini itu Tuan Habib. Sesaat dia ini terkadang menjerit kesakitan. Kesakitan, Nek. Iya, Kasihan yo. kau bawa air. Air ada, tapi ini enggak. Bawa. Ini tak apa-apa. Iya. Ini dari kapan? Tokonya seperti ini. Belum lama katanya. Belum lama. Bagaimana? Tuan Habib. Siapa namanya? Kintan. Kintan. Kintan Sasi. Ya, Mas. Satara, ya. Kintan Sasi Satara. Siapa?
Bintang, tenang, ayahmu pasti akan pulang. Begini manusia. Bagaimana Tuan Patih? Saya sudah mengecek semuanya dari ujung kaki sampai ujung kepala untuk melihat masalah penyakit ini tidak ada. Semuanya sehat, semuanya